Selamat hari Minggu, saudara-saudara sekalian. Di hari Minggu 21 November 2021 kita berjumpa kembali dalam ibadah akhir tahun gereja atau yang lebih dikenal sebagai Hari Kristus Raja. Karena minggu depan kita akan memulai awal tahun gereja, yaitu memasuki masa Advent. Mari sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan di pagi hari ini. Kami mau belajar firman-Mu, menyambut hari yang Tuhan berikan, hari baik, kesehatan Tuhan berikan, sehingga kami merasakan sukacita untuk menutup kalender akhir tahun gereja kami Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu yang menguatkan perjalanan hidup kami, bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berserah. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, firman Tuhan di hari Minggu di akhir tahun gereja 21 November 2021 bertajuk orang waras tidak boleh mengalah. Bacaan kita diambil dari kitab Injil Yohanes 18 ayat 33 sampai 37. Saya akan membanggalnya di ayat 37. Demikian firman Tuhan. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakannya bahwa aku adalah raja? Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita di minggu hari ini secara ekumenis pada hampir seluruh sinode mengambil Injil Yohanes 18 ayat 33 sampai 37. Dan dalam bacaan Injil Yohanes ini kita melihat cuplikan adegan pengadilan Yesus oleh Pilatus. Di dalam gedung pengadilan, Pilatus bertanya kepada Yesus, engkau inikah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Ataukah adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Kata Pilatus, apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesus, saudara-saudara, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan pada orang Yahudi. Lalu jawab Yesus lagi, akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Petrus, saya ulangi, kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Inilah yang menarik jawaban Tuhan Yesus. Jawab Yesus, engkau mengatakannya bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kata Pilatus, apakah kebenaran itu? Nah, saudara-saudara, dalam adegan ini terjadi interogasi dan intimidasi oleh Pilatus kepada Yesus di dalam gedung pengadilan. Mengapa Yesus harus ke pengadilan? Para elit agama Yahudi ingin membunuh Yesus, namun berisiko besar karena tanah Yudea di bawah hukum Romawi.
maka elit agama itu bisa dipenjara atau bahkan dihukum mati karena pasal pembunuhan. Untuk itulah Yesus kemudian difitnah menista agama dan digiring ke pengadilan negeri di bawah hukum Romawi agar Yesus dijatuhi hukuman mati. Di gedung pengadilan itulah Pilatus, gubernur provinsi Yudea, berusaha mengorek keterangan dari Yesus dengan menanyakan apakah ia adalah raja orang Yahudi. Jika engkau mengaku sebagai raja orang Yahudi, maka ia bisa dituduh bersalah karena pemberontakan. Pilatus tetap ingin Yesus mengakui bahwa dirinya adalah raja, tetapi Yesus membalikkan pernyataan itu. Itu yang kita baca dan saya baca dalam penggalannya di ayat 37. Yesus sebenarnya memberi kesempatan kepada Pilatus agar ia tidak mendengarkan, saya ulangi, agar ia tidak mendengarkan perkataan orang-orang Yahudi, tetapi mendengarkan Yesus tentang kebenaran. Pada akhir kisah kita sudah tahu bahwa Pilatus tidak menemukan kesalahan Yesus, tetapi ia didesak khalayak ramai untuk menghukum mati Yesus, dan Pilatus menyerah lalu mencuci tangan. Saudara-saudaraku, ini pernah terjadi dalam beberapa hari. Densus 88 mencokok Farid Okbah, anggota Komisi Fatwa MUI, karena ditengarai terlibat dalam jaringan teroris. Apa kata pengurus MUI atas penangkapan itu? Anwar Abbas, wakil ketua MUI, menyampaikan bahwa Farid Okbah adalah orang yang anti tindakan kekerasan, tak mungkin terlibat dalam jaringan teroris. Saudara-saudara, kalau kita tarik kembali ke masa 4 tahun yang lalu, MUI juga bersemangat mengeluarkan fatwa bahwa Ahok menista agama. Dan bacaan hari ini mengingatkan kita pada peristiwa pengadilan Ahok atas dakwaan menista agama yang diperkuat oleh fatwa MUI. Perbedaan sistem pengadilan pada tempo dulu, baik yudikatif dan eksekutif, menjadi satu. Pada masa modern, yudikatif dan eksekutif berpisah. Tapi persamaannya ada dua. Hakim sama-sama ketakutan atas tekanan massa termasuk pemuka agama. Dan yang kedua, terdakwa sama-sama melantangkan kebenaran. Saudara-saudara, kembali ke kisah tentang Yesus dan Pilatus. Yang menarik dalam sidang ini, Pilatus mengajukan pertanyaan yang kemudian menjadi legendaris karena tidak ada penjelasan di kitab suci. Apakah kebenaran itu? Secara filsafat, kebenaran itu ada 3. Sesuatu yang sesuai dengan realitas, sesuatu yang sesuai dengan objek, dan yang ketiga, mengatakan sesuatu dengan apa adanya, bukan ada apanya. Tentu masih panjang senarai taktrib mengenai kebenaran. Yesus dan Ahok mengatakan kebenaran, tapi Pilatus atau hakim tidak mau mendengarkannya. Mereka lebih takut kepada tekanan khalayak. Dan apa yang dijawab oleh Pilatus secara sederhana. Itulah yang terjadi, saudara-saudara. Saudara-saudaraku sekalian, hari ini kita perlu menjadi orang waras yang selalu memegang teguh kebenaran apapun resikonya. Memang berat untuk menjadi orang waras. Orang waras tidak boleh mengalah dalam kebenaran. Ada sebuah kata bijak, quotes hari ini mengatakan, the only thing worse than a liar is a liar that also as hypocrite. Itu yang dikatakan oleh Tennessee Williams. Bahwa kebenaran pada akhirnya adalah yang benar. Lakukanlah dalam tindakan kita mengatakan apa yang benar dan bukan mengatakan apa yang tidak benar.
Karena kebenaran itu adalah asalnya dari Tuhan sendiri. Selamat hari Minggu, selamat mempersiapkan diri memasuki awal tahun gereja. Khususnya di minggu depan kita akan memasuki masa-masa Advent. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar firman-Mu yang mendasari bagaimana kami mengakhiri kalender gerejawi, tahun gerejawi kami dengan baik. Kami percaya bahwa Kristus adalah Raja yang dipersembahkan Allah Bapa di surga untuk menyelamatkan dan menolong kami yang berdosa. Terima kasih ya Tuhan, dengan firman-Mu dalam nama Yesus. Kami naikkan syukur kami ini. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu.